Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi negosiasi yang beranggotakan yang pertama ada Gunawan Subiakto, NPM 0046, yang kedua ada Aurelia Rida, NPM 0051, Mustafa Ahyar, NPM 0061, dan Lia Himatul Musrifah, NPM 0087. Yang pertama ada pengertian. Menurut Hartman, pengertian negosiasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Dalam hal ini, ada dua pihak yang berkepentingan dalam negosiasi, yaitu pembeli dan penjual. Bagi pihak pembeli, negosiasi merupakan seni membeli yang berkualitas baik dengan harga yang baik. Sementara itu, bagi penjual, negosiasi merupakan seni menjual mobil mewah kepada pembeli yang berpura-pura hanya bisa membeli mobil ke kelas kedua. Lebih lanjutnya, Hartman menegaskan bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Yang kedua adalah menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Yang ketiga adalah menurut Kase, adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Jadi, negosiasi dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi menjadi suatu kesepakatan kedua belah pihak mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Selanjutnya, ada hal yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi, yang pertama ada persiapan yang cermat, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak, yang ketiga keterampilan pengalaman, motivasi pikiran yang terbuka, yang keempat ada pendekatan yang logis atau masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan serta saling menghormati, yang kelima ada kemauan untuk membuat konsesi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Selanjutnya ada proses negosiasi. Proses negosiasi yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu ada sasaran negosiasi, yang kedua ada memutuskan strategi Anda, dan yang ketiga ada memperjelas proses bernegosiasi. Sasaran negosiasi adalah apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Penentuan sasaran atau target dalam bernegosiasi sangatlah penting sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahyar. Kemudian yaitu tahap strategi kooperatif. Komponen kedua, strategi negosiasi yang merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak memang diperlukan strategi yang tepat. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat digunakan. Antara lain kooperatif, yaitu merupakan sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memakai semboyan win-win solution, kemudian mempercayai pihak lawan, kemudian melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik. Kemudian strategi kompetitif. Sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung, menuntut sebuah konsesi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan. Kemudian strategi analitis, mempunyai filosofi,
bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah, bukan seorang petarung. Berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya, membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Selanjutnya, tahap implementasi merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pemikir atau ide, tetapi sudah berada pada tahapan perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Ada beberapa taktik dalam bernegosiasi. Yang pertama, taktik cara Anda, bahwa adalah tujuan yang ingin Anda capai untuk memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Andalah yang benar. Kemudian taktik kerjasama. Taktik ini menegaskan bahwa untuk mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Kemudian taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini, Anda dapat bersikukuh pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah. Kemudian, taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Memang mencoba untuk menghindar dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi. Taktik ini diambil dengan beberapa alasan sebagai berikut, yaitu peluang memenangkan negosiasi, kemudian memperoleh peluang kemenangan, kemudian waktu yang tidak tepat atau adanya kesepakatan. Selanjutnya, tahap tinjauan negosiasi. Tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Tahapan ini memiliki arti yang sangat penting bagi seorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukan selama bernegosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahapan ini perlu dilakukan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Kemudian, jika tidak, maka hal dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman bagi negosiator. Jika iya, maka memastikan apa yang sudah dilakukan dengan baik dan membangun kesuksesan. Selanjutnya, yaitu keterampilan negosiasi konvensional. Ada 5 keterampilan, yaitu menggunakan pertanyaan terbuka. Keuntungan yang diperoleh yaitu mengumpulkan informasi dari pihak lawan, memperjelas posisi, dan melakukan diskusi. Kerugiannya dapat dianggap sebagai ancaman oleh negosiator lawan. Yang kedua, menafsirkan kembali perkataan negosiator lawan dengan kata-kata sendiri. Keuntungannya, menunjukkan minat, memeriksa pengertian tentang perkataan pihak lawan, memberi kesempatan kepada lawan. Kerugiannya dapat memperlambat proses negosiasi dan memberi kesan bahwa tidak aktif dan membuat frustasi. Yang ketiga, diam setelah satu pertanyaan atau setelah suatu pernyataan dibuat pihak lawan. Keuntungannya sangat baik diterapkan oleh negosiator, memaksa pihak lawan untuk berbagi lebih banyak informasi. Kerugiannya dapat dianggap menyinggung sehingga memancing reaksi negatif dan kecemasan. Yang keempat, menyimpulkan, mencatat poin-poin penting. Keuntungannya digunakan dengan berbagai titik pandang untuk mengatur kemajuan negosiasi dan mengembangkan kesepakatan terdahulu. Kerugiannya, hal ini memaksa untuk kembali ke poin-poin tertentu yang tidak perlu ditutupi lagi. Yang kelima, menyatakan perasaan dengan emosi untuk meredakan ketegangan dan membentuk rasa percaya. Keuntungannya terlibat dengan dimensi kemanusiaan dalam negosiasi. Kerugiannya, Anda tahu di mana memulai, tetapi tidak pernah tahu kapan akan selesai. Slide selanjutnya. Selanjutnya, keterampilan negosiasi non-konvensional. Ada 5 keterampilan negosiasi non-konvensional. Yang pertama yaitu menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan perumusan ulang pertanyaan atau kesimpulan yang salah. Keuntungannya, negosiator lawan terpaksa memperjelas posisinya dan menambahkan beberapa informasi. Dan kerugiannya dapat menyebabkan ambiguitas dan frustasi. Yang kedua, membesar-besarkan apa yang dikatakan negosiator lawan. Keuntungannya sangat baik untuk menempati lebih dahulu posisi ekstrem yang
diincar pihak lawan. Kerugiannya, jika digunakan dengan cara kurang halus, keterampilan ini akan tampak seperti manipulasi murni dan menciptakan jalan buntu. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hal yang sedang didiskusikan. Keuntungannya menciptakan efek kejutan pada akhirnya akan menguntungkan. Dan kerugiannya dapat menimbulkan penolakan dan sikap agresif dari lawan. Yang keempat, bersikap kasar. Menggunakan ejekan yang mengorbankan negosiator lawan. Keuntungannya dapat memicu reaksi yang emosional dan perilaku ofensif. Kerugiannya, pihak lawan mungkin akan meninggalkan Anda begitu saja. Yang kelima, menghujani pihak lawan dengan banyak pertanyaan atau terlalu banyak informasi. Keuntungannya, negosiator harus mengerti, menimbang, dan memutuskan bagaimana menggunakan informasi tersebut. Kerugiannya, keberhasilan dengan keterampilan ini tergantung pada kapasitas pihak lawan untuk menyerap informasi dan dapat menimbulkan kecurigaan. Nah, selanjutnya, terkait dengan dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi menurut Oliver. Uji dasar dalam bernegosiasi menurut Oliver itu ada 6. Yang pertama, persiapan yang baik. Negosiasi yang tidak disertai persiapan yang baik tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Semakin penting negosiasi, maka semakin banyak persiapan yang harus dilakukan. Yang kedua, yaitu berlatih. Berlatih negosiasi merupakan kunci percaya diri. Hal itu dapat menjadi pintu pembuka dan kesulitan yang akan muncul akan lebih rinci dengan dilakukan berlatih, pendekatan yang digunakan, dan pernyataan kunci yang disampaikan akan dapat mengalahkan lawan. Yang selanjutnya terkait menggambarkan posisi Anda. Pada beberapa titik, setiap sisi menggambarkan posisi mereka dengan jelas. Tujuannya adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk bicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa negosiasi perlu dilakukan. Yang selanjutnya itu membuat suatu usulan atau proposal. Jika pihak lawan mengisyaratkan tidak membuat suatu usulan yang ingin diajukan dalam bernegosiasi, saatnya bagi negosiator untuk mengusulkannya. Hal itu juga akan memberikan suatu konsensi yang lalu dini oleh pihak lawan. Yang kelima itu ada penawaran. Respon efektif dalam negosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran bagi pihak lawan dengan cara-cara yang baik. Bagaimanapun proses bernegosiasi tidak dapat dilepaskan dengan proses penawaran. Yang keenam itu ada persetujuan. Dalam proses penawaran yang intens, sangatlah mudah melupakan apa yang telah disetujui sebelumnya. Sasaran dan setiap kali bernegosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Suatu kesepakatan tidak hanya terbatas pada hasil akhir dari kesepakatan, tetapi butir-butir dari setiap kesepakatan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses bernegosiasi. Selanjutnya, terkait dengan tipe negosiator yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah negosiator curang. Negosiator curang karena dasarnya itu terlintas dalam benak pikirannya bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan. Bahkan bukan mustahil dapat menghalalkan segala cara, yang penting baginya adalah dapat memenangkan negosiasinya. Yang kedua adalah negosiator profesional. Negosiator profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang dia inginkan. Yang memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang baik. Yang tak kalah penting adalah dia tahu banyak hal tentang lawan negosiasinya. Yang ketiga ada negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang akan dilakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa keluar sebagai pemenang. Yang penting baginya tidak ada pemenang dalam negosiasi. Yang keempat ada negosiator naif. Umumnya, negosiator naif adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin akan ditutup dengan Mbak Lia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.